Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Tetap semangat belajarnya walaupun di rumah masing-masing. Pada kali ini Bapak akan memberikan materi berkenaan dengan materi bahasa Indonesia, yaitu tentang karya fiksi dan non-fiksi. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik. Tolong diperhatikan dengan keadaan keterbatasan ini, mudah-mudahan tidak menghalangi kalian belajar lebih baik lagi. Sebagai materi awal yaitu tentang cerita fiksi. Apa dan bagaimana? Mari kita simak beberapa keterangan tentang apa itu cerita fiksi. Pengertian cerita fiksi. Cerita fiksi adalah rekaman atau kekhayalan dari pengarang sehingga diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Ciri-ciri cerita fiksi merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa, disajikan dalam atur cerita atau alur cerita, menggunakan bahasa yang komunikatif, menggunakan bahasa yang tidak baku. Jenis-jenis cerita fiksi. 1. Cerita rakyat. Contohnya cerita jenaka, cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seorang yang menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pengarangnya. Contohnya Pak Pandir, Pak Belalang, dan Lebay Malang. Mite adalah cerita berhubungan dengan kepercayaan. Ya, contohnya Putri Tanjung Bui dan Putri dari Bambu. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya cerita si kancil dan buaya atau burung bangau. Legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya terjadinya Gunung Tangkuban Perahu dan cerita Malin Kundang. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya Calon Arang atau Lutung Kasarung. Berikutnya cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk, contohnya cerpen-cerpen yang dibaca oleh anak-anak. Nah, novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya Laskar Pelangi karya Andre Hirata. Unsur cerita fiksi ada unsur intrinsik, meliputi tema, tokoh, alur, konflik, klimaks, ya, dengan latar belakang, tempat dan waktu lingkungan yang terjadi, peristiwa yang diceritakan, beserta amanat yang memiliki pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita. Penolakan teknik atau cerita melalui tokoh dalam cerita. Unsur ekstrinsik, keadaan subjektivitas individu, pengarang yang memiliki sikap. Berikutnya keyakinan, pandangan hidup yang keseluruhan itu akan mempengaruhi karya yang ditulisnya. Psikologi, baik yang berupa psikologi pengarang, ekonomi politik,
dan sosial yang mempengaruhi karya sastra, serta pandangan hidup suatu bangsa. Yang terakhir, berbagai karya seni yang dibuat oleh si pengarang. Dalam cerita pasti ada tokoh yang berperan, sehingga tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun dalam cerita. Tokoh juga berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Tokoh dalam cerita fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Dalam sebuah cerita pastilah terdapat tokoh yang memiliki sifat baik hati. Tokoh seperti itu disebut protagonis. Ada pula tokoh yang memiliki sifat jahat disebut antagonis. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, makan yang banyak, dan istirahat yang teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.